Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semua. Bersama saya Ibu Wahdiatun Kurniasari. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab 7 IPA kelas 8, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya mari kita pelajari tentang organ penyusun sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri, berfungsi memompa darah. Jantung berukuran sebesar kepalan tangan dengan berat kurang lebih 300 gram. Jantung dibungkus oleh dua membran pelindung yang disebut perikardium. Ruang di antara membran tersebut berisi cairan perikardial yang berfungsi sebagai pelumas. Nah, perhatikan di sini gambar jantung manusia. Masih membahas tentang jantung. Antara serambi dan bilik terdapat dua katup, yaitu yang pertama antara serambi dan bilik kiri yang berdaun dua disebut valvula bicuspidalistis. Yang kedua antara serambi dan bilik kanan berdaun tiga disebut valvula tricuspidalistis. Katup ini berfungsi menjaga aliran darah supaya tidak kembali ke serambi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuluh darah. Darah di dalam pembuluh nadi yang berasal dari jantung itu kaya akan oksigen, akan mengalir ke seluruh tubuh. Darah di dalam pembuluh balik yang miskin oksigen akan mengalir menuju jantung. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuluh kapiler. Perhatikan di sini ada gambar pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler menghubungkan arteri terkecil atau arteriola dan vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler ini berhubungan langsung dengan sel tubuh. Pembuluh kapiler itu sangat halus, berdinding tipis, terdiri atas selapis dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Selanjutnya kita akan membahas pembuluh nadi atau arteri. Fungsi pembuluh nadi membawa darah keluar jantung. Adapun ciri-ciri pembuluh nadi yaitu yang pertama, letaknya agak ke dalam dari permukaan kulit. 2. Bila arteri terluka, darah akan memancar. 3. Memiliki lapisan elastis yang tebal. 4. Denyut terasa di bagian tubuh tertentu, misalnya pada pergelangan tangan. 5. Mempunyai satu katup dekat jantung agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Selanjutnya, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi yang berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung disebut aorta. Aorta bilik kiri membawa darah bersih kaya oksigen dan zat-zat makanan sampai ke sel-sel tubuh untuk oksidasi biologi. Aorta bilik kiri bercabang menjadi arteri dan yang terkecil arteriola.
Aorta bilik kanan bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan kiri atau arteri pulmonalis, membawa darah kotor kaya karbon dioksida. Selanjutnya yaitu pembuluh balik atau vena. Ciri-ciri pembuluh balik yaitu 1. Letak vena dari permukaan kulit berwarna kebiruan dan denyutnya tidak terasa. 2. Bila vena terluka, darah tidak akan memancar keluar. 3. Memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri atau tidak sekuat dan selentur arteri. 4. Memiliki katup sepanjang pembuluh, berfungsi agar aliran darah berlangsung satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah di vena. 6. Terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Pembuluh balik besar atau vena cava. Fungsinya mengangkut darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan jantung, membawa darah kaya karbon dioksida untuk diangkut ke jantung, paru-paru, kemudian dilepas ke atmosfer. Vena cava superior mengangkut darah yang berasal dari kepala dan tangan. Vena cava inferior mengangkut darah yang berasal dari tubuh dan kaki. Pembuluh balik besar ini bercabang-cabang menjadi pembuluh vena, kemudian bercabang-cabang sampai paling kecil yang disebut venula. Selanjutnya kita membahas mengenai pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis. Vena pulmonalis terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan dan kiri, keduanya bersatu menuju serambi kiri jantung, membawa darah yang kaya akan oksigen. Pembuluh balik paru-paru kanan mengangkut darah dari paru-paru kanan. Pembuluh balik paru-paru kiri mengangkut darah dari paru-paru kiri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Peredaran darah tertutup adalah darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Peredaran darah rangkap adalah darah mengalir melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah rangkap terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil. Darah miskin oksigen dan kaya karbon dioksida dari bilik kanan jantung keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian darah menuju arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus. Di alveolus terjadi difusi gas, yaitu keluarnya karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen dari alveolus ke kapiler darah. Darah mengalir ke vena paru-paru paling kecil atau venula, ke vena menuju serambi jantung. Vena ini disebut vena pulmonalis, yaitu vena yang mengalirkan darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah dari jantung ke paru-paru atau peredaran darah paru-paru. Peredaran darah besar. Darah mengalir menuju aorta karena bilik kiri jantung berkontraksi dan katup dari aorta darah akan mengalir ke percabangan arteri berbagai organ jaringan di seluruh tubuh, termasuk kepala dan badan.
kecuali jantung dan paru-paru. Di dalam jaringan tubuh terjadi difusi oksigen dan zat-zat makanan dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju venula, kemudian ke vena dan kembali ke serambi kanan jantung lewat vena besar. Peredaran darah besar ini disebut peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, sistem peredaran darah jantung. Pembuluh nadi besar atau aorta memiliki dua percabangan menuju jantung yang disebut arteri koronaria, yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan, darah menuju vena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran ruang jantung ke jaringan jantung kemudian kembali lagi ke ruang jantung disebut sistem peredaran darah jantung. Demikian tadi pembahasan mengenai sistem peredaran darah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.